melakukan penelitian. Nah, pagi ini Ibu akan bahas sedikit tentang itu. Jadi, ketika Ibu menyampaikan materi, silakan bagi yang mau mencatat, tapi tetap bahannya Ibu share nanti ya. Ya, kadang apa Ibu sampaikan tidak ada di slide. Jadi, tolong disimak baik-baik. Dan setelah perkuliahan, Ibu harap kalian bisa meng-apply apa yang kalian dapatkan hari ini ke tugas. Tugasnya jangan ditumpuk. Jadi tiap kali pertemuan ada tugas yang bisa dicicil. Paham ya? Nah, metode penelitian itu sendiri atau standar dalam melakukan penelitian itu sendiri, kita harus menetapkan 3 hal penting dan tidak bisa kita skip. Jadi ini merupakan standar dalam melakukan suatu penelitian. Yang pertama, kita harus tetapkan dulu masalah yang akan kita teliti. Kita telah apa sih permasalahannya, sudah sejauh mana orang memecahkan atau mencari solusi dari masalah tersebut. Jadi kita harus tahu dulu masalah. Jangan nanti ketika kalian seminar atau ketika kalian kompre, ditanya sama pembahas begini, masalah dalam penelitian kamu apa? Nah, kalau misalnya kalian sudah melakukan studi literatur, kalian pasti akan bisa menjawab apa permasalahan. Sehingga dengan adanya penelitian, kita berkontribusi dalam memecahkan masalah yang ada. Ya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mempunyai masalah atau kita sudah tahu masalahnya apa, kita menetapkan pertanyaan. Pertanyaan dari masalah itu. Why? Kenapa masalah itu bisa terjadi? Terus sudah sejauh mana orang memecahkan atau perjalanan masalah tersebut? Nah, yang terakhir baru kita menetapkan asumsi atau perkiraan atau prakiraan atau kemungkinan. Jadi begini Ibu contohkan. Yang sederhana ya, yang biasa kalian hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Saya punya gebetan, misalnya ya, saya punya gebetan, tiba-tiba gebetan saya tidak bisa dihubungi atau cuma nge-read doang chat saya. Masalah di situ kan? Masalah gebetan saya tidak merespon saya misalnya. Nah, dari permasalahan itu akan timbul pertanyaan, kenapa dia hanya read chat saya saja? Yang pertama, oh mungkin kuotanya habis sehingga tidak bisa dibalas, atau mungkin saya hanya di ghosting. Yang ketiga, oh mungkin saya mungkin sudah punya gebetan baru atau sebagainya. Ada pertanyaan dari masalah tersebut. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu timbullah asumsi. Oh, ternyata asumsi atau perkiraan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Asumsinya kemungkinan begini, oh ternyata saya hanya korban ghosting. Itu contoh masalahnya. Jadi dari adanya masalah timbul pertanyaan, kenapa ada masalah? Kenapa bisa terjadi permasalahan tersebut? Sehingga dari pertanyaan-pertanyaan itu kita merangkum menjadi suatu asumsi. Nah, asumsi inilah yang nanti akan dibuktikan atau diteliti. Sehingga jawabannya nanti asumsi kalian benar atau asumsi kalian salah. Ya, paham sampai di sini? Iya, Bu. Oke. Nah, dalam suatu penelitian kita tidak bisa berkata tidak terhadap suatu ilmu pengetahuan. Penelitian tidak akan bisa terjadi tanpa adanya suatu ilmu pengetahuan atau suatu sumber. Ilmu pengetahuan ini tidak hanya bersumber dari buku referensi resmi saja, dari jurnal saja, tapi ada juga pengetahuan atau sumber informasi yang non-ilmiah. Jadi pengetahuan itu dapat kita klasifikasikan menjadi pengetahuan yang sifatnya non-ilmiah dengan pengetahuan yang sifatnya ilmiah. Yang ilmiah kalian sudah tahu ya, semua yang berhubungan dengan ilmiah atau bersumber dari literatur resmi atau hasil penelitian yang sudah dipublish dan juga tidak berupa asumsi. Sementara kalau pengetahuan yang sifatnya non-ilmiah atau sumber informasi yang sifatnya non-ilmiah seperti hasil uji coba, trial error, terus ada berdasarkan pengalaman, dan ada berdasarkan hanya jalan pikiran saja, dan itu belum terbukti.
belum bisa dibuktikan, hanya menurut cerita warga sekitar kan belum bisa dibuktikan. Nah, tujuan kita adalah membuktikan pernyataan-pernyataan atau data-data yang sifatnya non ilmiah menjadi yang sifatnya ilmiah. Nah, proses itu namanya proses penelitian. Membuktikan hal yang belum ada buktinya atau membuktikan asumsi-asumsi menjadi suatu yang sifatnya ilmiah. Nah, sifat-sifat pengetahuan ilmiah itu ada faktual atau dia real, bukan hasil rekayasa. Terus juga bebas prasangka. Bebas prasangka di sini ada prasangka kan asumsi tadi. Bebas dari asumsi. Kenapa bisa bebas dari asumsi? Karena sudah dibuktikan secara sistematis melalui metode penelitian atau proses penelitian sehingga bisa dilakukan analisis. Oke, jadi sumber ilmu pengetahuan ini kita ambil contohnya ya. Contohnya pendekatan yang sifatnya atau sumber ilmu pengetahuan atau sumber informasi yang sifatnya non ilmiah. Contohnya ya, menurut cerita. Dari narasinya saja sudah bisa kita lihat. Menurut cerita, menurut cerita terdapat seorang penderita penyakit malaria yang secara kebetulan menemukan parit yang berisi air pahit yang disebabkan oleh kulit pohon kina yang tumbang oleh angin. Karena haus, penderita penyakit malaria tersebut meminum air pahit yang terdapat di dalam parit. Rupanya telah menjadi keberuntungannya karena air pahit tersebut telah mengandung kinin dan kinolin yang merupakan sejenis alkaloid yang merupakan obat penawar bagi penyakit malaria. Nah, di sini kenapa bisa merupakan atau bisa kita klasifikasikan dia menjadi pendekatan non ilmiah? Karena dari narasi atau dari informasi yang diberikan belum bisa dibuktikan, belum ada pembuktian. Baru ini menurut cerita. Nah, lain halnya kalau informasi ini narasinya diubah menjadi begini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh X, kina yang terdapat pada air rendaman pohon kina memberikan aktivitas sebagai anti malaria dan sudah diujikan secara in vitro dan in vivo. Nah, itu baru sifatnya menjadi pengetahuan yang ilmiah. Kenapa? Sudah ada proses penelitian yang sistematis di situ. Tapi kalau misalnya pendekatannya menurut si A, penyakit ini disebabkan oleh kulit pohon kina. Menurut kan belum bisa kita buktikan. Baru berupa asumsi. Itu contoh pendekatan non ilmiah. Berarti ini berupa jalan pikiran ya. Nah, sementara pendekatan yang sifatnya ilmiah, kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Ya, kebenaran tadi, data yang ada dapat dipertanggungjawabkan baik secara rasional maupun secara empiris yang digunakan dengan metode ilmiah. Nah, setelah diteliti sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Tapi kalau misalnya proses penelitian tidak dilakukan di sini, proses pertanggungjawabannya kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, paham ya? Jadi untuk melakukan penelitian kita harus menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yang sifatnya non ilmiah dengan pendekatan yang sifatnya ilmiah. Nah, itu semua tertuang dalam latar belakang suatu penelitian. Nah, Ibu contohkan ya. Dalam suatu proposal penelitian ada narasinya seperti ini. Daun pandan digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai aromaterapi. Nah, itu kan menurut masyarakat sekitar, daun pandan digunakan sebagai aromaterapi. Nah, menurut penelitian si X, daun pandan itu mengandung minyak kasir yang banyak dan bla bla bla. Jadi antara pendekatan non ilmiah digandeng dengan pendekatan ilmiah sehingga menyajikan satu informasi yang merupakan landasan dari suatu penelitian. Kita tidak bisa langsung saja
menggunakan pendekatan yang sifatnya ilmiah. Karena yang ilmiah itu belum bisa terjadi atau tidak akan bisa terjadi tanpa adanya pendekatan non ilmiah. Nah, nanti kalian ketika bikin proposal atau bikin karya tulis, tolong digandeng. Maksud tolong digandeng itu ada statement atau ada data tentang pendekatan yang sifatnya non ilmiah, kalian buktikan dengan pendekatan yang sifatnya ilmiah. Sehingga kita ketemu gap atau apa yang belum diteliti orang untuk memecahkan atau untuk menjawab pertanyaan atau pendekatan yang sifatnya non ilmiah. Oke, sampai sini paham ya? Nah, pendekatan ilmiah ini mempunyai 3 pola pikir. Yang pertama, pola pikir yang sifatnya induktif. Yang kedua, pola pikir yang sifatnya deduktif dan kombinasi antara deduktif dan induktif. Ini contohnya ya. Kalau deduktif itu sifatnya rasional. Rasional itu akal pikiran manusia dapat mengetahui ide tentang pengetahuan dan tentang kebenaran tanpa harus melihat dunia nyata. Nah, dasar kita berpikir rasional adalah dari pengetahuan. Aku kasih contoh. Indonesia, salah satu spesies kuda di Indonesia adalah unicorn atau kuda yang punya sayap. Kalian secara rasional percaya apa tidak informasi itu? Percaya apa tidak? Salah satu spesies kuda yang ada di Indonesia adalah unicorn. Nah, kalian kan sudah dapat pengetahuan dari SD sampai kuliah. Kalian percaya apa tidak? Tidak. Tidak. Perlu nggak? Masih perlu nggak kalian membuktikan langsung gitu? Kalian cek ke masing-masing hutan, ya betul ada kuda terbang atau tidak? Tidak perlu kan? Karena secara rasional itu tidak ada. Secara rasional ya, itu tidak ada dan tidak perlu kalian membuktikan. Karena dari hasil pemikiran kalian secara rasional. Nah, itu untuk deduktif. Jadi kebenarannya tidak perlu dibuktikan dengan melihat langsung. Sementara induktif yaitu empiris atau turun-temurun, di mana kebenaran dan ilmu pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Nah, pengalaman ini yang akan dibuktikan karena melibatkan di sini adanya objek, adanya perlakuan, adanya peristiwa yang diamati oleh panca indera. Bedanya kalau deduktif, kalian bisa menggunakan akal pikiran langsung menjatuhkan pilihan rasional atau tidak rasional. Sementara induktif yaitu suatu informasi yang harus kalian buktikan dengan menggunakan panca indera. Misalnya gini, daun pandan digunakan oleh masyarakat sekitar untuk pengobatan untuk penurunan kadar gula darah. Perlu nggak kalian buktikan, iya betulkah daun pandan itu digunakan untuk diabetes di suatu lingkungan? Perlu kan pembuktiannya, karena bisa dibuktikan. Dan yang ketiga adalah kombinasi. Oke, kita lanjut ya. Nah, kombinasi suatu penelitian, alangkah baiknya kita menggunakan pola pikir dalam bentuk kombinasi, yaitu induktif dan induktif. Jadi kalian membuktikan informasi yang menggunakan sifat kerasionalan dan dibuktikan. Jadi ini kita lihat rasional atau tidak rasional dan harus dibuktikan dengan menggunakan panca indera. Jadi alangkah bagusnya mengkombinasi pola pikir dalam penelitian ilmiah. Karena kalau kita hanya menggunakan pengamatan deduktif saja, kita hanya berdasarkan akal pikir, masih dalam naungan berprasangka di sini.
Sementara induktif harus dibuktikan dengan panca indera, tapi tidak bisa real dengan panca indera karena kita harus juga menggunakan pola pikir yang sifatnya rasional. Jadi induktif dan deduktif harus dikombinasi. Nah, suatu penelitian tujuannya adalah untuk melakukan penyelidikan atau mencari tahu yang sifatnya terorganisasi kritis dalam mencari informasi dan fakta. Jadi penelitian akan menghasilkan suatu data yang bagus, menjadi penelitian yang bagus kalau dilakukan secara sistematis. Untuk itu, ketika kita melakukan penelitian, ada namanya proposal penelitian. Nah, di proposal penelitian itu tertuang di bab 3 sesuatu hal yang sifatnya sistematis, seperti alat dan bahan. Setelah ada alat dan bahan, ada metode penelitian. Nah, metode penelitian juga harus sifatnya sistematis. Nggak bisa kita misalnya dalam pengamatan aktivitas sitotoksik langsung ke pengamatan aktivitas sitotoksik tanpa adanya pengambilan sampel, kan tidak mungkin. Apa yang mau diamati? Dan juga kritis. Nah, tujuan dari penelitian itu sendiri adalah untuk mengubah kesimpulan yang telah diterima secara umum dan mengubah pendapat dengan adanya pendapat baru. Nah, ini penelitian tidak melulu kita bisa menghasilkan suatu informasi baru. Kadang informasi yang kita berikan atau kita teliti itu sifatnya mengkonfirmasi dari peneliti sebelumnya. Kalau misalnya tidak ada penelitian, mungkin textbook kalian atau sumber informasi kalian itu masih dari tahun zaman penjajahan, karena tidak ada pembuktian, karena tidak ada perbaruan. Nah, ketika seseorang melakukan proses penelitian, ada konfirmasi, ada perbaruan, baik itu hasil atau metode. Tapi zaman sekarang untuk mencari hal yang bersusah, paling kalian hanya memodifikasi metode misalnya sehingga menghasilkan hal yang baru. Nah, ingat, suatu penelitian harus ada novelty. Apa itu novelty? Novelty adalah kebaruan dari informasi. Jadi ketika kalian meneliti, sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya, lalu kita ulang lagi, itu tidak boleh. Maksudnya tidak boleh itu, untuk apa kita mengulang penelitian orang dengan cara dan pola yang sama? Nah, untuk itu bisa kita modifikasi. Misalnya, peneliti sebelumnya pakai etanol, nah kita menggunakan etil, misalnya ada kombinasi di situ. Nanti kita bisa membandingkan dan bisa menarik kesimpulan. Ternyata dengan penggunaan etil lebih bagus daripada penggunaan metanol. Nah, di situ tuh jadi perubahan suatu kesimpulan sehingga menghasilkan informasi yang baru yang nantinya bisa dijadikan sebagai sumber referensi untuk peneliti selanjutnya. Oke, nah sikap peneliti. Nah, peneliti itu juga harus diatur sikapnya, tidak bisa asal meneliti saja asal tamat, meneliti asal-asalan. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, sikap peneliti itu dapat kita klasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, seorang peneliti itu harus bersikap objektif. Yang kedua harus kompeten, yang ketiga harus faktual. Nah, apa itu objektif? Objektif adalah seorang peneliti itu harus bisa memisahkan antara pendapat pribadi dengan fakta yang ada. Ya, Ibu ulangi, seorang peneliti yang bersifat objektif harus bisa membedakan antara pendapat pribadi dengan fakta yang ada. Maksudnya di sini adalah pendapat seorang peneliti tidak boleh mempengaruhi atau mengintervensi dari objek penelitian. Saya ulangi, seorang peneliti tidak boleh mengintervensi data penelitian atau objek penelitian sesuai keinginannya. Jadi harus objektif. Bekerja sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan. Nah, di sini adalah clue-nya. Seorang peneliti tidak boleh melakukan manipulasi data sesuai dengan keinginannya. Misal begini, kalian mengamati aktivitas anti diabetes. Ternyata sampel yang kalian teliti tidak mempunyai aktivitas anti diabetes. Lalu untuk menghasilkan hasil yang wow, data diubah atau dimodifikasi. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya peneliti skala lab atau peneliti yang sifatnya eksperimental, apa yang didapat, itulah hasil penelitiannya. Jadi sangat-sangat tidak boleh dilakukan proses modifikasi data untuk
menghasilkan data yang bagus. Ya, jadi bekerja sesuai dengan data yang diperoleh. Tidak memasukkan atau mengintervensi dengan pendapat pribadi karena akan dapat mengurangi keabsahan dari hasil penelitian. Terus juga sikap peneliti itu harus bersikap kompeten. Apa itu kompeten? Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan penelitian dengan metode dan teknik terbaru. Kalau peneliti yang tidak kompeten, hasil penelitiannya tidak akan bagus. Tidak akan bagus di sini adalah antara cara kerja atau metode penelitian dengan hasil akan tidak sinkron. Kenapa? Karena ketidakstabilan atau ketidakmampuan dari seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Nah, juga faktual. Apa itu faktual? Harus bekerja sesuai fakta yang diperoleh. Itu dari sikap peneliti ya. Nah, cara berpikir peneliti itu harus mempunyai pola pikir seperti ini atau cara berpikir seperti ini, yaitu skeptis, analisis, dan kritis. Apa itu skeptis? Skeptis adalah paham yang atau pemahaman yang memandang sesuatu tidak selalu pasti. Jadi ketika kalian mendapatkan informasi, kalian tidak langsung menelan informasi itu mentah-mentah. Kalian lakukan analisis dari informasi itu. Betul nggak informasi yang disampaikan? Nah, bagaimana cara kita membuktikan betul atau tidak? Kita melakukan analisis di sini. Analisis dari data-data yang ada. Ya, jadi antara skeptis, analisis, dan kritis itu saling sinkron. Peneliti, untuk skeptis ya, peneliti harus selalu mempertanyakan bukti atau fakta yang didapat. Jadi tidak langsung menerima informasi secara utuh. Kalian buktikan dulu informasi ini real atau hoax atau bagaimana. Itu pola pikir skeptis. Nah, untuk cara berpikir analisis, yaitu peneliti harus selalu menganalisis setiap pernyataan atau persoalan yang dihadapi. Jadi ketika ada permasalahan, kalian bisa menganalisis kenapa permasalahan itu terjadi. Dan kritis yaitu cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk suatu penilaian. Jadi bentuk final dari cara berpikir peneliti adalah kritis. Karena pada pemikiran kritis ini hasil analisis akan menghasilkan suatu penilaian. Nah, Ibu persingkat saja. Skeptis, analisis, dan kritis itu adalah salah satu cara berpikir yang saling sinkron. Kenapa? Kalau skeptis, gini, skeptis itu memandang sesuatu tidak pasti. Nah, kalau tidak dianalisis, sesuatu yang tidak pasti itu tidak akan menghasilkan suatu penilaian. Jadi, cara berpikir peneliti itu harus saling sinkron antara skeptis, analisis, dan kritis. Oke, tujuan dari penelitian, salah satu tujuannya tadi adalah untuk mengubah informasi atau kesimpulan ya di depan yang lalu atau memperbarui data suatu kesimpulan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian dalam suatu karya tulis ilmiah selalu akan tertuang, baik itu di jurnal penelitian atau deskripsi akan tertuang tujuan dari penelitian. Nah, tujuan penelitian itu adalah merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menemukan jawaban-jawaban terhadap pernyataan tersebut. Jadi kalau kita hanya merumuskan tapi tidak menemukan jawaban, itu bukan suatu penelitian namanya, itu baru asumsi. Nah, ketika kalian merumuskan pertanyaan dan melakukan suatu proses untuk menjawab pertanyaan dari pertanyaan tadi, itulah namanya proses penelitian. Nah, dapat kita klasifikasikan menjadi 3 tujuan penelitian itu. Ada eksplorasi, ada deskripsi, prediksi, eksplanasi, dan aksi. Nah, kita cek di satu-satu. Apa itu eksplorasi? Eksplorasi adalah memuaskan keingintahuan awal dan ingin lebih memahami suatu hal, mengeksplor. Di mana pada penelitian, tujuan penelitian yang sifatnya eksplorasi adalah mengembangkan metode yang dipakai dalam suatu penelitian eksplorasi. Biasanya eksplorasi ini bersifat eksperimental atau bisa terjadi skala lab. Jadi kita mengeksplorasi suatu masalah sehingga kita mendapatkan suatu data terbaru atau informasi terbaru. Dan bisa juga kita untuk eksplorasi kita memodifikasi metode sehingga menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi
mengeksplor atau mencari tahu. Karena tujuannya adalah memuaskan keingintahuan. Jadi diharapkan data yang didapatkan dari hasil penelitian itu memuaskan keingintahuan dari seorang peneliti. Yang kedua, tujuan penelitian yang sifatnya deskripsi. Apa itu deskripsi? Itu pengkajian fenomena secara lebih rinci. Jadi di sini deskripsi hanya satu fenomena ya. Satu fenomena secara lebih rinci dengan membedakan antara fenomena lain. Jadi kita kaji suatu permasalahan yang spesifik dan kita bandingkan dengan permasalahan yang lain atau permasalahan yang lain, sehingga dari pengkajian satu masalah tersebut dan membandingkan masalah yang sama pada waktu yang berbeda atau masalah yang sama pada tempat yang berbeda, sehingga kita bisa mengambil suatu kesimpulan dan mendeskripsikannya secara spesifik. Yang ketiga adalah prediksi, yaitu mengidentifikasi hubungan yang menimbulkan spekulasi tentang suatu hal dalam mengetahui hal yang lain. Jadi kita memprediksi, mengidentifikasi hubungan yang menimbulkan spekulasi atau prediksi terhadap suatu penelitian. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian yang sifatnya eksplanasi, yaitu explain menjelaskan ya, menjelaskan. Di sini maksud menjelaskan yaitu adalah menjelaskan hubungan sebab akibat di antara dua fenomena atau lebih. Ya, jadi explain atau mencari tahu hubungan sebab akibat. Ya, sebab akibat dari suatu fenomena yang terjadi. Yang terakhir adalah aksi dilakukan dengan eksperimen dan tindakan dan mengamati hasilnya sehingga didapatkan solusi. Gitu. Ini mencari tahu, memecahkan suatu masalah. Ini sifatnya kuliah kita ini sifatnya hafalan ya. Jadi nggak hafal mati sih, nggak apa yang ada di slide ibu harus kalian titik komanya kalian pahami, tidak. Tapi kalian misalnya nanti ketika ujian ibu menjelaskan, ibu bertanya apa itu penelitian deskripsi. Nah, mungkin opsi dari jawabannya itu tidak akan sama seperti yang tertera di slide, tapi secara pemahamannya sama, tapi secara aksinya berbeda. Maksudnya narasinya ibu bedakan, tapi di sini sifatnya adalah pemahaman walaupun merupakan hafalan. Jadi kalian paham masing-masingnya. Oke, next, fungsi dari penelitian, tadi tujuan ya. Tujuannya adalah untuk merumuskan pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan. Sementara fungsinya adalah untuk mencari tahu, untuk mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif. Ada macam-macam ya, ada fungsi dari penelitian, ada mendeskripsikan, memberi data dan informasi, ada menerapkan data, kondisi, latar belakang terjadinya suatu peristiwa. Fungsinya lagi untuk menyusun teori artinya menyusun teori baru ya, dan meramalkan atau mengestimasi proyek dan memproyeksi, serta yang terakhir mengendalikan peristiwa atau gejala yang terjadi. Jadi fungsi penelitian ini ada penjelasannya ya sedikit, nanti kalian baca saja. Masing-masingnya sudah ibu bold. Yang penting-pentingnya misalnya menyusun teori berupa pembakuan dari berbagai instrumen, prosedur maupun populasi sampel. Jadi ada clue dari masing-masing fungsi itu. Ini fungsi penelitian ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 fungsi penelitian dan masing-masing fungsinya itu dijabarkan di sini beserta contohnya. Nanti tolong dibaca saja ya. Nah, kita masuk ke ragam penelitian atau klasifikasi dari penelitian. Dapat kita bagi menjadi penelitian ditinjau dari tujuannya, penelitian ditinjau dari pendekatan, penelitian yang ditinjau dari bidang ilmu, dari tempat, dari variabel, dan penelitian yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif. Ini kita bahas satu-satu ya. Nah, penelitian ditinjau dari tujuan penelitian. Kita klasifikasikan menjadi penelitian eksplanatif, penelitian pengembangan, dan penelitian verifikatif. Tadi eksplanatif sudah dijelaskan di depan ya, penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan sebab dan akibat. Sehingga adanya sebab akibat kalian bisa menjelaskan data yang didapatkan. Terus penelitiannya sifatnya pengembangan. Kalau misalnya kita tarik dari materi sebelumnya,
Contoh penelitian yang sifatnya pengembangan apa tadi? Pengembangan. Contohnya ayo dia bisa cari tahu tadi ada fungsi penelitian eksplanatif, deskriptif, eksploratif. Nah, kalau misalnya penelitian yang sifatnya pengembangan itu fungsi penelitian yang mana itu kira-kira? Penelitian itu ya, penelitian eksploratif. Karena di sini memuaskan keingintahuan peneliti, dan penelitian yang sifatnya verifikasi atau memverifikasi data itu mengkonfirmasi data dari penelitian sebelumnya dengan data pada penelitian kita, mengkonfirmasi apakah data yang didapatkan sama atau berbeda, hanya untuk mengkonfirmasi. Nah, selanjutnya ada tadi pendekatan berdasarkan waktu, ada pendekatan longitudinal, ada pendekatan cross seksional. Kalau pendekatan longitudinal, proses pendekatannya tidak dipengaruhi oleh variabel waktu. Jadi anytime bisa dilakukan proses penelitiannya karena dia tidak melibatkan pengaruh waktu. Artinya semua waktu, semua variabel waktu dijadikan diincludekan, tidak dipisah-pisah. Misalnya gini, penelitian pada jam pertama, jam kedua, ke jam ketiga, tidak. Hanya diambil secara umum saja kalau ingin menggunakan variabel waktu. Tapi kalau misalnya sangat meragukan variabel waktu, kalau misalnya tidak mempengaruhi data, bisa kita skip, bisa kita hilangkan. Ya, jadi apa itu pendekatan longitudinal? Adalah pendekatan suatu pengembangan penelitian tidak dipengaruhi oleh variabel waktu atau menggunakan sesuatu hal dalam seluruh periode waktu. Jadi variasi waktu bukan merupakan variabel penelitian di sini. Yang kedua ada pendekatan cross seksional, yaitu pendekatan penelitian dalam satu tahapan atau periode waktu. Jadi beda ya, longitudinal itu menggunakan semua periode waktu atau tidak menggunakan periode waktu sama sekali, sementara pendekatan cross seksional mengambil satu periode waktu tertentu. Contohnya di sini ya, kalau pendekatan cross seksional itu perkembangan kemampuan bicara pada masa bayi. Jadi ketika pada masa bayi akan kita kotak-kotakan hanya pada masa bayi. Nah, kalau misalnya longitudinal kemampuan bicara sejak bayi sampai usia 8 tahun. Tidak ada pengkotak-kotakan variabel di sini. Jadi kemampuan berbicara bayi pada waktu 0 sampai 8 tahun. Sementara di sini hanya pada pendekatan waktu saja. Pada masa bayi saja. Oke. Selanjutnya ada penelitian ditinjau dari bidang ilmu. Nah, kita nih masuk ke sini, penelitian ditinjau dari bidang ilmu, yaitu bidang ilmu kesehatan, ada bidang ilmu ekonomi, ada sosial dan budaya. Kalau misalnya ada pertanyaan, Bu, boleh nggak Bu penelitian ditinjau dari bidang ilmu ini kita kombinasi? Boleh sekali, malah penelitiannya akan lebih variatif kalau kita mengkombinasi bidang ilmu penelitian. Nah, contohnya bentuk kombinasi adalah bidang ilmu kesehatan dan ekonomi. Misalnya harga jual beli obat. Nah, kalau misalnya ada kata-kata harga jual beli, artinya ada ilmu ekonomi yang kalian caplok di sini. Nah, bagian kalian ya, yang bagian bidang ilmu kita sendiri adalah tentang penjualan obat itu sendiri, kerasionalan obat itu sendiri yang diperjualbelikan. Sementara dari bidang ekonominya tadi jual beli ya, jual beli harga, jual beli. Dengan sosial budaya, kesehatan dengan sosial budaya bisa nggak Bu dikombinasi? Bisa. Misalnya pola hidup atau pola makan suatu daerah dibandingkan dengan tingkat penggunaan obat. Misalnya kalau lebih banyak penggunaan obat anti kolesterol atau simvastatin pada daerah Pariaman dibandingkan pada Bukit Tinggi. Kenapa pada daerah Pariaman lebih banyak Bu? Karena penderita kolesterol banyak di Pariaman. Kenapa? Karena sering makan santan-santanan. Sementara di Bukit Tinggi tidak. Nah, itu adalah sosial budaya, habit dari pola hidup, sehingga bisa kita telaah dari bidang kesehatannya, khususnya tentang penggunaan obat-obatan. Terus ini lagi penelitian ditinjau dari tempat. Nah, ini yang menarik ya. Ada penelitian laboratorium, ada penelitian ke perpustakaan, ada penelitian di lapangan. Bisa nggak Bu kita melakukan penelitian ke perpustakaan aja? Bisa.
dikombinasi bisa nggak Bu? Bisa. Nah, penelitian di laboratorium ya tidak akan bisa terjadi tanpa kita melakukan penelitian ke perpustakaan. Kenapa? Karena penelitian ke perpustakaan ini kita mencari informasi, mencari masalah, mencari pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kita. Setelah didapatkan, ada dua kemungkinannya. Dilanjutkan penelitian ke tingkat laboratorium atau dijadikan artikel review dari apa yang sudah kalian dapatkan, informasi dari penelitian ke perpustakaan. Nah, jadi studi pustaka merupakan satu penelitian. Nah, untuk penelitian di lapangan gimana, Bu? Bisa nggak? Kita kan farmasi, kan semuanya harus di labor. Tidak selalu harus di labor. Ada beberapa penelitian farmasi klinis yang harus melibatkan pasien, real pasien di rumah sakit. Nah, itu namanya penelitian di lapangan. Karena rumah sakit bukan merupakan labor. Dia ada macam-macam ya, di mana semua tempat ini bisa digunakan oleh mahasiswa farmasi untuk melakukan penelitiannya. Ini lagi penelitian ditinjau dari variabel, ada namanya penelitian deskriptif dan ada istilahnya penelitian eksperimen. Apa itu deskriptif? Menggambarkan variabel masa lalu dengan masa sekarang. Ya, variabel masa lalu dengan masa sekarang dibandingkan. Nah, sementara penelitian yang sifatnya eksperimen itu menggambarkan variabel yang digunakan untuk masa datang. Nah, tujuan dari penelitian apa tadi yang pertama? Eksplorasi. Yang tujuan fungsi dari penelitian eksplorasi adalah contoh aplikatifnya adalah penelitian eksperimen karena di sini kita melibatkan masa depan di mana dilakukan proses pengembangan sehingga pengembangan metode atau modifikasi metode sehingga didapatkan hal yang baru untuk penelitian eksperimen ya, didapatkan hal yang baru yang tidak dipengaruhi oleh masa lalu. Sementara deskriptif dipengaruhi oleh variabel masa lalu dan yang sedang terjadi atau terjadi sekarang. Nah, ini mudah sekali kalau kalian membedakan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sekarang Ibu mau bertanya, duluan mana penelitian kualitatif atau kuantitatif dilakukan? Duluan mana? Ayo, duluan mana penelitian kualitatif atau kuantitatif?